Shalom. Shalom. Boleh sambil lambaikan tangannya sekali lagi. Shalom. Shalom. Haleluya. Kitab Mazmur mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Karena itu, pada hari ini, mari bawa korban syukur kita yang terbaik buat Tuhan, pujian kita dengan sorak-sorai buat Tuhan, dan penyembahan kita yang tulus sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Yang sepakat sama saya, sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita mulai ibadah kita ini dengan berdoa, bersama-sama kita menundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih Tuhan, pada hari ini sungguh merupakan anugerah yang luar biasa. Kami diizinkan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, membawa korban syukur kami yang terbaik buat Tuhan, dan kami percaya apa yang kami lakukan pada hari ini menyenangkan hati-Mu. Sebab itu Tuhan, bekerjalah Tuhan, datanglah hadirat-Mu di tempat ini. Lawatlah kami pribadi lepas pribadi, sebab kami rindu, kami haus Tuhan akan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami undang Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Mari kita masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri sambil bertepuk tangan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya, dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan baik, Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, Dia baik, dan anugerahnya kekal sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Mari akui kebaikannya. Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kau sungguh baik. Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Sebab Dia telah mati bagi kita dan bangkit untuk kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamat, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kenanganmu. Ayo kasih jempolnya buat Tuhan. Sungguh baik. Yes. Dia sangat baik. Amin. Yesus, Dia baik bagiku. Dua-dua jempolnya. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Tuhan ada di dalam kita. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan bagi kami. Amin, amin. Dia penuhi kasih-Ku dengan kasih-kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kenal.
good to you. He is so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, oh. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good. Hallelujah. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Lord Jesus, He's so good to you and me. Lord Jesus, He's so good to you and me. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. God is good all the time and all the time God is good. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Dan kita mau menghargai setiap karyanya Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya saat ini adalah pengorbanannya di kayu salib. Thank you Tuhan Yesus. Haleluya. La shikiara la yabara la yedede la tayaba. Nana yara la ta shikiara la yedede. Shibiara la yada da dieta kana na ye. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih yang terindah, amin. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati kami Tuhan, pujian dari hatiku, selalu Tuhan di sepanjang hidup kami, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, yes, amin, amin. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Dan kami mau menghargainya Tuhan. Hargai Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Kami beri pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Pujian dari hatiku, takkan pernah berhentinya kami memuji-Mu, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku,
jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri lagi. Yang ku miliki dan ku hargai, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai, karya terbesar. Mari sambil mengangkat tanganmu sebagai bukti kami menghargai pengorbananmu, kami mengakui kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus. Yang ku miliki dan ku hargai, karya terbesar dalam hidup. Haleluya. Yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematian-Mu menghidupkanku, dan ku pastikan pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. Haleluya. Tak akan pernah sia-sia pengorbananmu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ra-ra-la-la-le. Kami bersyukur Tuhan, kami menghargai setiap pengorbanan-Mu, kami menghargai setiap kebaikan-Mu. Sungguh anugerah-Mu luar biasa bagi kehidupan kami. Thank you Jesus, sebab karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan dalam kesempatan ini adalah waktu di mana kita akan melakukan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah pada saat ini, boleh mempersiapkan dengan air anggur dan roti atau kue kecil untuk kita boleh bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Dan sambil Bapak Ibu mempersiapkannya, saya juga akan
Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, mari kita boleh menganggap ini perjamuan kudus yang terakhir bagi kita. Dengan makna kita melakukannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hanya karena penebusan Kristus inilah kita boleh diselamatkan. Bukan karena perbuatan kita, tetapi hanya anugerah daripada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami siap untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, Engkau yang sudah menebus segala dosa kami. Dengan pengakuan mulut dan hati dan iman kami percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Dan kami minta ampun atas segala dosa kesalahan kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, setiap kita yang percaya, kita boleh melakukan perjamuan kudus ini. Asalkan kita melihat pada firman Tuhan bahwa roti ini melambangkan tubuh Kristus dan air anggur melambangkan darah Kristus. Mari kita akan bersama-sama melihat kepada firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita angkat tangan kita yang memegang roti ini. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa roti ini melambangkan daripada tubuh-Mu yang dikorbankan bagi kami di atas kayu salib. Tubuh-Mu mengalami luka, bahkan hancur. Semua itu Engkau terima karena kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Dengan pengorbanan-Mu Tuhan, dengan tubuh-Mu yang hancur, mendatangkan keselamatan bagi kami. Kami mau jadi orang yang setia dan percaya kepadamu selama-lamanya Tuhan. Mari kita akan makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kanan kita yang memegang air anggur ini. Sekali lagi Tuhan, sebelum kami meminum air anggur ini, dengan iman kami percaya bahwa air anggur ini melambangkan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Lewat luka, darah itu mengalir. Kami merasa Tuhan, betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Darah ini keluar lewat penderitaan-Mu, lewat sakit-Mu Tuhan.
Tetapi semua ini Engkau berikan buat kami karena Engkau mengasihi kami. Kami terima Tuhan pengorbanan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan minum bersama-sama. Haleluya. Mari mengucap syukur. Haleluya Yesus. Haleluya, seru. Nyatakan terima kasih Tuhan. Haleluya, karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu kami menang. Kita tidak binasa lagi, tapi menerima pengharapan untuk hidup kekal di dalam Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Katakan terima kasih. Mari mengangkat tangan dan bernyanyilah. Katakan terima kasih Yesus. Haleluya. Roh Kudus yang menjamah setiap hati yang percaya. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Katakan puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Sekali lagi yang terakhir, puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya, yes. Haleluya. Haleluya. Bersorak-sorailah di dalam Tuhan. Muliakan namanya. Haleluya. Inilah syukur kami Tuhan. Inilah rasa bangga kami memiliki Allah seperti Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan, yang begitu berkuasa. Langit bumi pun tunduk kepadamu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur hidup kami menjadi milik-Mu ya Tuhan. Untuk selama-lamanya kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Tuntunlah langkah kami Tuhan senantiasa. Kami boleh berjalan dalam terang firman-Mu. Kami boleh melakukan kebenaran-Mu. Roh Kudus menjadi penolong yang hidup dalam kehidupan kami. Ada kekuatan saat kami lemah. Ada kesembuhan bagi sakit penyakit kami Tuhan. Ada kemenangan, ada kelepasan dari segala ikatan yang mengikat sukacita kami Tuhan. Saat ini kami boleh menerima damai sejahtera daripada Tuhan yang sempurna, yang berasal hanya daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa, kami juga akan melanjutkan untuk membuka kebenaran firman-Mu
urapilah kami sekalian, kami percaya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami boleh mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu. Ada kekuatan daripadamu yang membuat kami boleh menjadi pelaku daripada setiap kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, dan mari kita boleh mempersiapkan diri kita langsung untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Shalom alehim. Alehim shalom. Puji Tuhan ya. Senang sekali kalau pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saudara senang? Amin. Yang senang katakan haleluya. Sekali lagi haleluya sambil lambaikan tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masuk dalam bulan Desember. Mari kita akan bersama-sama melihat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang makna daripada penyertaan Tuhan. Di bulan Desember kita merayakan Natal, dan di bulan Desember ini kita sering kali menyebut cerita-cerita dari firman Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan terlebih dahulu dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, puji Tuhan. Hanya peristiwa inilah satu-satunya menurut saya, dan saya yakin Bapak Ibu juga bisa percaya, sepakat dengan saya, bahwa yang bisa menyatakan laki-laki atau perempuan bagi seorang bayi yang akan lahir. Kalau di dunia ini dengan kecanggihan teknologi kedokteran memang sudah bisa melihat, memfoto 3 dimensi, 4 dimensi. Tetapi ada juga beberapa yang saya dengar dari orang-orang yang diberkati Tuhan dengan kelahiran seorang anak di tengah keluarga itu, yang awalnya diprediksi laki-laki yang lahir perempuan. Yang diprediksi perempuan yang keluar laki-laki. Tetapi itu bukan persoalan. Laki-laki dan perempuan sama saja, yang penting percaya kepada Tuhan. Amin. Yang penting mereka boleh sehat, mereka boleh diselamatkan daripada Tuhan, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, menarik sekali firman Tuhan di dalam Matius pasal yang pertama ini. Malaikat ketika memberitahukan kepada Maria, bukan saat itu Maria sudah mengandung. Maria bahkan belum mengandung. Tapi Maria sudah diberitahukan bahwa dia dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita luar biasa. Amin. Yang merasa Tuhan kita luar biasa boleh berikan tepuk tangan. Tepuk tangan bangga kepada Allah. Hari ini saudara mulai melihat sekali lagi, kalau kita punya Tuhan itu gak main-main. Tuhan kita itu memang berbeda dengan kita yang terbatas. Malaikat memberitahukan dia akan mengandung bukan karena manusia, tetapi karena Roh Kudus. Itu juga perkara yang luar biasa. Bahkan bukan hanya itu, dikatakan anak yang lahir itu dia adalah laki-laki. Bapak Ibu Saudara, ini semua menunjukkan bahwa rencana Tuhan itu sempurna. Amin. Sempurna itu bukan pada laki-lakinya Bapak Ibu Saudara, tapi sempurna itu dari awal sampai akhir semuanya ya dan amin. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan itu digenapi. Kenapa saya katakan demikian? Mari kita membuka Yesaya pasal yang ke-7. Sedikit sekilas sebelum kita membaca Yesaya ini, Yesaya dituliskan 700 tahun sebelum Matius. 7 abad sebelum Matius. Mari kita lihat Yesaya pasal 7. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu
suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan mulai mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sekali lagi, kalau kita percaya Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa, bersama-sama kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya. Immanuel, Allah beserta. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahkan bukan hanya 1 hari, bukan hanya 10 tahun, bahkan 700 tahun pun kalau Tuhan mau rencanakan, itu semua digenapi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau terima firman Tuhan, pegang janji dari Tuhan. Karena janji Tuhan lalu digenapi. Amin. Jangan pernah goyah, jangan pernah ragu. Seringkali manusia itu hanya percaya atau sering terkelabui, ya, tertipu dengan apa? Dengan pikiran, dengan apa yang dilihat, dengan apa yang dirasa, apa yang dipikir, apa yang dilihat, apa yang dirasa. Padahal apa yang dipikir, apa yang dilihat, apa yang dirasa itu masih terbatas dengan kemanusiaan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kepada firman Tuhan, firman itu melampaui daripada apa yang kita pikirkan. Firman Tuhan itu melampaui daripada apa yang kita lihat. Firman Tuhan itu melampaui apa yang kita bisa rasakan. Amin. Tuhan kita luar biasa. Kenapa Tuhan memberikan nama Immanuel? Tadi sudah disebutkan Allah beserta kita. Hari ini kita akan melihat makna dari Immanuel, yang artinya makna dari penyertaan Tuhan. Immanuel diberikan itu dengan tujuan bahwa mengingat pada kita bahwa Allah setia, Allah menyertai kita. Hendaknya kita yang terbatas, yaitu manusia, kita belajar untuk berusaha untuk setia kepada Tuhan. Saya tidak katakan bahwa manusia itu bisa sempurna, tetapi saya mau mengajak hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, karena kita menghadap kepada Tuhan yang luar biasa. Karena tadi saya sudah mengajak kita melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan membukakan hati percaya kita bahwa kita memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang sempurna. Maka oleh sebab itu marilah kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidupilah firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Artinya jangan terlalu mudah untuk jatuh di dalam dosa. Jangan terlalu mudah untuk meninggalkan Tuhan. Jangan terlalu mudah untuk mensia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Allah kita itu berbeda dengan siapapun yang berharga di dalam dunia ini. Kalau di dalam dunia ini ada sesuatu yang kita anggap penting dan berharga, Tuhan jauh lebih penting daripada yang berharga dan penting di dunia ini. Ada amin? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahkan Allah berkata Dia mau menyertai kita. Bukan kita yang minta, tapi Tuhan yang menyatakan bahwa Dia akan menyertai. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya waktu apapun yang kita lakukan. Khususnya kalau Bapak Ibu hari-hari ini ada kesulitan, ada permasalahan. Jangan pernah tertipu dengan perasaan bahwa Bapak Ibu sedang merasakan penderitaan itu dihadapi dengan sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ketika Bapak Ibu mungkin merasa kurang beruntung atau mungkin mengalami satu keadaan yang kurang enak, jangan pernah berpikir seolah-olah Bapak Ibu menghadapi itu sendiri. Tetapi Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bukan karena kita minta Dia datang dalam kehidupan kita, tetapi Dia yang bersedia untuk menyertai kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Ada amin? Bahkan kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah kita bisa berkata kepada Tuhan pasti akan setia selama-lamanya? Kita mungkin gak akan mudah untuk berkata walaupun kita mau. Karena apa? Dalam keterbatasan kita. Tetapi kita berusaha untuk setia kepada Tuhan. Kalau kita lihat sejak pertobatan kita sampai hari ini, ada berapa kali kita meninggalkan Tuhan. Ada berapa kali kita
mengecewakan Tuhan, itu adalah kegagalan-kegagalan kita. Yang artinya kita kurang setia kepada Tuhan. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, dia tidak pernah melihat pada masa lalu. Dia hanya melihat iman percaya kita apakah tetap setia kepada Tuhan. Dia akan melihat hari depan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita yang tidak bisa memastikan apakah bisa setia selama-lamanya. Walaupun kita berusaha. Tetapi Tuhan, firman Tuhan berkata, Dia menyertai kita. Yang artinya Tuhan setia. Dan kalau Tuhan setia itu ya dan amin. Ya. Mari kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah penyertaan Tuhan di dalam perjanjian lama. Membuka firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat pertama. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ayat 2. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Setiap kali orang Israel selesai menabur, saya ulangi lagi. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu mendatangi mereka, berkemah orang-orang itu di daerah mereka, dan perhatikan, memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kesulitan yang dihadapi bangsa Israel saat itu. Mereka sangat-sangat menderita. Tetapi itu karena ada sebabnya. Karena orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jika kita menyadari ada hal yang mungkin kita belum sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita masih berbuat yang tidak baik di hadapan Tuhan. Mungkin orang tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi ada akibatnya Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai peristiwa ini menimpa kehidupan kita. Saya masih sampai hari ini masih punya keyakinan. Kalau kita jadi anak Tuhan, ketika kita salah, jangan heran kita langsung dihajar sama Tuhan. Harusnya kita bersyukur sama Tuhan. Bagi orang yang tidak mengerti, anak Tuhan yang tidak mengerti, kenapa ya? Saya berbuat dosa ini, teman saya juga berbuat dosa, dia tidak percaya. Saya percaya sama Tuhan, katanya Tuhan sayang sama saya. Saya ambil contoh, seorang pelajar di sekolah, sama-sama nyontek. Anak Tuhan, yang satu bukan anak Tuhan. Ini hanya contoh. Yang anak Tuhan bisa ketahuan, ketangkep sama gurunya, diomelin, dimarahin, bahkan diberikan hukuman. Lalu anak Tuhan ini bilang gini, kenapa saya anak Tuhan kok saya salah menghadapi seperti ini, gak adil. Kenapa orang yang tidak percaya sama Tuhan, tanda kutip ya Bapak Ibu Saudara, kok tidak ketahuan. Saya mau katakan justru karena kita anak Tuhan, Tuhan sayang sama kita. Kalau kita salah, Tuhan langsung menghajar kita. Jadi berbahagialah Bapak Ibu Saudara kalau kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena apa? Kalau kita mulai keluar melenceng, ada teguran dari Tuhan. Jadi jangan heran Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu harus punya hati yang bersih di hadapan Tuhan. Enggak usah orang lain yang kasih tahu, Bapak bisa sadar sendiri. Ketika Bapak Ibu melakukan udah deg-degan, nekat tetap dilakukan. Saya boleh nyatakan hari ini kalau Bapak Ibu punya keyakinan, Bapak Ibu jawab sendiri dalam hati Bapak Ibu sendiri, ada akibatnya. Pasti ada akibatnya. Tapi bersyukurlah, kenapa?
Kalau kita bertobat Tuhan mengampuni kita. Ada amin? Dan bukan hanya itu. Lewat teguran itu menyatakan Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Jadi ya kalau Allah menyertai kita, sesungguhnya Dia ingin kita hidup di dalam kebenaran Dia. Bukan untuk seperti orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan mau kita dipanggil kepada kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Yang setuju dengan saya sekali lagi katakan amin. Ya. Mari kita melihat lagi Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ternyata mengikut Tuhan itu bukan berarti keadaannya menjadi mudah. Mereka menanam, ya, menabur, tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama datang musuh, menghancurkan itu semua. Dari sini kita boleh belajar ada satu makna. Kalau Tuhan menyertai kita, jangan pernah berpikir seolah-olah hidup itu akan selalu mudah. Tetapi yang terjadi, yang diberikan oleh Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menyertai kita, bukan untuk membuat hidup ini menjadi mudah, mudah dapat uang, mudah untuk segala sesuatu. Kehidupan pasti ada masalah. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah mari kita buka bersama-sama, dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat ke-11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan membuat segala sesuatu menjadi mudah, tetapi kita harus yakin Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Tepuk tangan bangga kepada Tuhan karena kita diberikan hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. Kok bisa ya dikatakan indah? Kok bisa? Padahal mereka menabur, tapi mereka tanamannya dirusak bahkan sampai nggak punya ini. Kenapa dikatakan indah? Karena belajar dari apa yang terjadi. Bahwa Tuhan izinkan itu semua. Tetapi Tuhan tidak tinggalkan. Mari kita lihat. Dalam ayat yang berikutnya. Dalam Hakim-Hakim, kembali Hakim-Hakim. Ayat 7. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel. Yang berkata kepada mereka. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Puji Tuhan. Dengan tegas Tuhan menyertai. Jangan lupa dengan apa yang sudah terjadi pada masa lalu kita. Biasanya Bapak Ibu Saudara, orang bertobat itu terima anugerah dari Tuhan. Lalu perjalanan hidup menjadi anak Tuhan itu memang penuh dengan perjuangan. Melakukan kesetiaan sama Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan setia, bertumbuh dalam pelayanan. Bagi saudara yang sudah melayani Tuhan, coba lihat hatimu. Apakah saudara semakin hari semakin senang untuk melayani Tuhan? Atau mungkin ada masanya saudara mungkin merasa sepertinya kosong, tawar dan rasanya ingin meninggalkan pelayanan. Betapa banyak ketika saudara melihat ada masalah di dalam pelayanan, ketika melihat ada orang-orang yang mengecewakan buat Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di bawah, baik yang ada di atas, baik teman-teman, semuanya keadaannya mungkin dapat mempengaruhi hati kita. Dan itu cenderung untuk mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu dengan asal-asalan. Seolah-olah kita tetap ada dalam pelayanan, tapi hati kita tidak berapi-api, tidak menyala-nyala bagi Tuhan. Tuhan tahu hati manusia. Karena yang dilihat Tuhan itu bukan apa yang di depan mata seperti manusia bisa melihat. Tapi Tuhan melihat hati. Hati yang percaya,
hati yang mau memberi. Saudara, kalau memang ada masalah dalam pelayanan, kalau memang kita melihat ada satu hal yang seharusnya bisa menjadi lebih baik, jangan kita tuntut orang lain atau keadaan bisa berubah untuk menyenangkan kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang memanggil kita untuk menjadi agen-agen perubahan. Kitalah yang harus melakukannya dari dalam dan bukan dari luar. Jangan pernah menuntut orang lain. Bahkan dalam sejarah bangsa kita Indonesia, dikatakan jangan tanya apa yang bangsa ini bisa berikan kepada kita sebagai rakyatnya. Tapi tanyalah diri kita apa yang bisa kita berikan buat bangsa ini. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita aplikasikan ini dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan tuntut Tuhan untuk membuat segala sesuatu menjadi mudah bagi kita. Kita mau hidup nyaman, hidup enak. Kita mau melayani dengan tim yang sesuai dengan keinginan kita. Kita mau melayani seolah dengan apa yang kita pikirkan, yang cara kita yang terbaik. Tapi kenyataannya berbeda. Dan kebanyakan orang mundur dari pelayanan, terjadi konflik di dalam pelayanan. Itu bukan kehendak Tuhan. Sesungguhnya yang Tuhan kehendaki apa? Kita boleh tetap setia. Kita boleh tetap mengerti bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi ini mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena kebenaran itu kalau sesama manusia itu subjektif. Satu orang bilang yang ini baik, yang lain belum tentu bilang baik. Itu namanya subjek, tergantung kita melihat. Kalau saya berhadapan dengan Bapak Ibu Saudara, kalau saya bilang ini sebelah kanan, ini karena ada dari diri saya, ini sebelah kanan. Bapak Ibu yang menghadap kepada saya, ini tangan kanan saya, ini adalah kiri. Ini namanya subjek Bapak Ibu Saudara. Masing-masing kalau melihat pada subjek gak akan ada titik temunya. Tapi mari melihat dari objeknya. Apa objeknya? Kalau dia melihat di satu titik tertentu, maka dari manapun kita melihat, dia akan tetap sama. Kalau kita melihat kepada kebenaran Tuhan, maka pada akhirnya kita akan dibawa pada pengertian, inilah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Allah menyertai kita, dia sesungguhnya berharap kita berjalan di dalam kebenarannya. Tapi manusialah yang gagal, manusialah yang membawa diri, merasa selalu benar, nggak mau mengintrospeksi diri kita. Bahkan cenderung hanya mengatakan yang lain yang salah. Kalau kita menunjuk satu jari ke depan, lebih banyak jari yang ke dalam, tapi kita hanya berkata, kamu yang salah. Kadang-kadang ada orang nasihati, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, dalam hati Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang menegur, menyatakan ada kekurangan dalam hidup diri Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu langsung tersenyum dan mengatakan puji Tuhan? Kecenderungan orang ketika diberitahukan kesalahannya, dia akan mulai timbul tanduknya walaupun manusia gak punya tanduk. Dia mulai apa? Bangun benteng walaupun dia bukan tukang batu. Dia mulai menjaga diri, bahkan mungkin dia mulai menyerang. Dia bukan memperbaiki kekurangannya, celah dalam hidupnya, tapi justru mencari kekurangan orang lain. Itulah manusia. Tapi hari ini kita belajar. Kalau Allah menyertai kita, artinya kita mau dibentuk oleh Tuhan. Sekalipun kita masuk masa-masa yang sulit, Tuhan izinkan semua itu terjadi. Tetapi Tuhan tetap berjanji, Dia menyertai. Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Aku akan melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dari tangan semua orang yang menindas kamu. Aku akan menghalau mereka dari depanmu. Dan perhatikan firman Tuhan berkata, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Janji Tuhan pasti dikenapi. Dia memberikan pengharapan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, ada yang kecewa, ada rasa mungkin keinginan yang belum tercapai, hari ini mulai arahkan pandanganmu kepada Tuhan dan mulai mengerti. Semua itu terjadi, mungkin Tuhan sedang membentuk kita. Temukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan mari bertekunlah di dalam Tuhan, setialah dalam pengiringan pada Tuhan, dan berubahlah. Berubahlah, jangan takut untuk berubah. Kita harus belajar menerima kalau ada orang menyatakan kekurangan kita, bukan arti kita jadi orang yang lemah. Tapi kita introspeksi.
kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Kalau memang benar itu dalam diri kita, kita berubah, kita harus berterima kasih. Kalau memang saudara gak yakin, datang sama orang yang saudara mungkin bisa sharing, bisa berbagi, untuk bisa mendapatkan diskusi. Jadi gak terima mentah-mentah orang menyalahkan kita. Kalau Bapak Ibu merasa saya udah benar, coba datang sama satu orang. Kalau Bapak Ibu sudah masih kurang juga, Bapak Ibu naik, datang kepada orang yang mungkin Bapak Ibu pandang lebih rohani. Orang tua rohani, pemimpin. Dan berani terbuka, supaya apa? Pemimpin pasti, orang tua dan pemimpin pasti selalu memikirkan yang terbaik. Ketika mereka menyatakan kesalahan, mereka tidak hanya menyatakan kesalahan, tapi mereka juga akan menolong supaya kita bangkit dari kesalahan kita. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sekali lagi, bila nanti sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk saya boleh undang kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Bila nanti telah tiba, mari nantikan waktu Tuhan. Ku percaya kuasa, disitulah terjadi pemulihan. Kita menjadi lebih sehat, lebih kuat, lebih setia. Mari tundukkan kepala kita, pejamkan mata, arahkan hatimu kepada Tuhan. Akhirnya kita bisa berkata, masalah penderitaan yang kita alami hari ini, kita percaya waktunya nanti pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Hari ini kita bersakit-sakit dahulu. Bisa jadi ini merupakan suatu pembentukan dari Tuhan. Batu mulia itu menjadi berharga, menjadi batu yang mahal harganya. Ketika dia dipoles, ketika dia digosok, ketika diasah. Hari ini hidup kita dipilih oleh Tuhan. Kita adalah umat pemenang. Kita adalah terang bagi dunia ini. Tetapi izinkan juga Tuhan untuk memproses kehidupan kita. Karena kita adalah miliknya Tuhan. Tuhan tidak mau biarkan diri kita ini mungkin kasar atau mungkin bentuknya tidak seperti seindah yang seharusnya. Tuhan poles, Tuhan gosok, Tuhan asah, ini semua tujuannya menjadikan kita hidup menjadi semakin berharga. Haleluya. Mari berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini ada keluhanmu, mengapa ini terjadi? Kenapa saya mengalami seperti ini? Mengapa keadaannya sulit seperti ini? Mengapa rasanya saya begitu menderita? Hari ini engkau angkat wajahmu kepada Tuhan. Bawa hatimu percaya kepada Tuhan.
Dia Allah yang Immanuel. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia yang menyertai dulu, sekarang, selamanya. Dia yang mengasihi kehidupan kita. Dia tidak pernah membiarkan pencobaan itu melebihi kemampuan kita. Semua ada maksud yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari berdoa. Kami mau lebih setia kepada Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Haleluya, haleluya. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Waktu kita mengucap syukur, saat kita menderita, kita bisa melewati itu semua. Kita nggak marah-marah, kita nggak kecewa sama orang, bahkan kita bisa bersuka cita, kita bisa berbahagia, bahkan kita bisa mengatakan kita adalah orang yang beruntung di tengah penderitaan yang kita alami, di tengah persoalan yang kita hadapi, di tengah kekurangan yang ada. Kalau orang katakan kita miskin sekalipun, kita tidak merasakan susahnya menjadi orang yang kekurangan harta di dunia ini. Karena Tuhan memelihara kehidupan kita. Ya rabarabaya sikarabarabaya sianda. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ya rabarabaya sianda. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati saya pasti bisa melewati semua kesulitan, semua kekurangan, semua sakit penyakit. Sekali lagi, pasti yang terbaik. Waktu Tuhan bukan hanya bernyanyi, tapi mari pastikan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pasti bisa. Pasti kita lewati ini semua bersama Tuhan. Amin. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang, sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hari ini kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus-Mu yang boleh menjamah setiap hati yang percaya kepada Tuhan. Jadilah seperti kehendak-Mu ya Bapa. Kami siap hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, kami berubah. Dari saat ini kami hanya terfokus dengan masalah, tapi saat ini kami terfokus mengarahkan mata, hati, dan kehidupan kami kepada Tuhan, pemilik hidup kami dan yang memberikan rencana atas kehidupan kami. Hidup kami bukan dibentuk untuk menjadi umat yang kalah, tapi hidup kami dibentuk untuk menjadi umat pemenang. Pekerjaan yang berat, masalah yang harus kami hadapi, sakit penyakit yang ada tidak akan membuat kami merasa orang yang paling menderita atau menjadi gagal. Tetapi hari ini kami mengerti lewat penyertaan-Mu Tuhan, kami telah dipilih untuk bisa melewati ini semua. Dan pada akhirnya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, buat setiap orang yang percaya, hamba berdoa, Roh Kudus-Mu yang akan memberkati. Terima kasih Bapak. Mari kita akan meneruskan, kita akan berdoa, membawa persembahan dan persepuluhan kita. Bapa di dalam surga, dalam ibadah pada hari ini, kami membawa persembahan kami bersama dengan jemaat Tuhan.
kami berikan dengan penuh sukacita. Uang yang dikumpulkan akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan Tuhan, baik di rumah Tuhan atau untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Tuhan yang akan memberkati buat setiap orang yang sudah memberi dengan sukacita. Kami berdoa juga buat persepuluhan, Engkau telah memberkati kami dalam pekerjaan, dalam usaha. Kami berikan yang terbaik buat nama Tuhan. Bukti iman kami kepada Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Kami membawa persembahan persepuluhan ini Tuhan. Tuhan, kami jauhkan, kami kalahkan segala kekhawatiran yang ada. Pemikiran kami tidak akan cukup di dalam nama Yesus. Kami mau melihat bahwa Tuhan akan mengatur semuanya. Tuhan memberikan hikmat kepada kami. Tuhan menambahkan berkat dalam kehidupan kami. Kami tidak kekurangan. Kami percaya dalam nama Yesus. Mari kita akan melanjutkan dengan bersyafaat. Mari kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita memberkati buat pemimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkati pemimpin kami, bangsa ini Tuhan, dari yang tertinggi sampai terdekat dengan kami, agar mereka diberikan kesehatan, mereka diberikan hati yang takut akan Tuhan, mereka boleh memimpin negara ini dengan baik, keputusan dan kebijakan semua ini boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Tuhan, jauhkan daripada roh perpecahan, biarlah negara ini boleh tetap bersatu, mendatangkan keamanan dan ketertiban Tuhan. Engkau memberkati buat perekonomian, Engkau memberkati buat keamanan, Engkau memberkati segala sesuatu yang baik di negeri Indonesia yang kami kasihi ini Tuhan. Karena kami ada di negeri ini, maka kami percaya Indonesia akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, doa kami terlalu sederhana, doa kami mungkin tidak terlalu lengkap Tuhan, tetapi Engkau Allah yang mengerti apa yang kami perlukan, apa yang Engkau sediakan yang terbaik bagi kami. Kami percaya dan menerimanya daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pandemi COVID-19 yang harus kami hadapi bersama-sama saat ini. Kami terus berdoa di dalam nama Yesus. Buat setiap orang yang sakit boleh dijamah dan disembuhkan. Buat kami yang ada Tuhan dilindungi, diberikan kesehatan, perlindungan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa buat pekerjaan Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Tuhan, kami berdoa buat pekerjaan Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Gereja-gereja yang ada Tuhan lindungi. Kalau kami mendengar ada bahaya teroris, bahaya ancaman yang mengancam kehidupan gereja, Tuhan lindungilah kami Tuhan. Karena perlindungan kami hanya daripada Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan itu semua Tuhan, kami percaya semua itu juga akan mendatangkan kebaikan bagi nama Tuhan. Nama Tuhan akan dipermuliakan Tuhan. Tuhan kuatkan buat setiap orang yang sedang menderita saat ini. Orang yang sedang menghadapi kesusahan ini di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Sulawesi Tengah agar mereka boleh menjadi situasi yang aman di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, kami berdoa berkati hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Baik di kota, baik di daerah. Tuhan, pakai mereka dengan luar biasa agar Injil-Mu terus diberitakan. Tuhan, pakai setiap anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan mereka yang bukan pendeta sekalipun, mereka yang melayani Tuhan, Engkau urapi dan pakai dengan luar biasa juga, agar mereka boleh menjadi saksi-Mu di dunia ini, membawa banyak jiwa bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami akhiri buat ibadah kami pada hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Mari kita boleh mengangkat tangan di depan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita selamanya sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Shalom.